Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Devi Larasati, NPM 2341104 from class Management 23H, subject Human Resource Management. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan strategis untuk mengelola orang-orang dalam sebuah organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Human Resource Management melibatkan berbagai kegiatan seperti perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, hingga hubungan kerja. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, dengan keterampilan dan motivasi yang sesuai, dalam lingkungan yang kondusif. Dalam Human Resource Management, manusia dianggap sebagai aset penting yang perlu dikelola dengan baik, karena kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kesuksesan organisasi. Human Resource Management juga berfokus pada pengembangan potensi karyawan, menjaga kesejahteraan mereka, serta menciptakan hubungan yang baik antara karyawan dan manajemen. Hal ini dilakukan dengan memastikan adanya kebijakan yang adil dan mendukung baik karyawan maupun tujuan organisasi. Organisasi adalah struktur di mana individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Human Resource Management, organisasi bertindak sebagai wadah bagi sumber daya manusia untuk berkontribusi. Organisasi harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, menyediakan sarana dan kebijakan yang tepat untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten. Di dalam organisasi, Human Resource Management bertanggung jawab untuk menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan kebutuhan karyawan. Ini mencakup penyusunan peran, tanggung jawab, serta memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat untuk menjalankan tugas-tugasnya secara efektif. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan karyawan dalam suatu organisasi. Dalam Human Resource Management, peran manajer sangat strategis karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara manajemen, puncak, dan para karyawan. Manajer berperan dalam mengimplementasikan kebijakan ER, memberikan arahan, melakukan supervisi, serta memotivasi karyawan agar bekerja dengan baik. 5 fungsi dasar manajer. 1. Perencanaan. Menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Perorganisasian. Mengatur sumber daya, termasuk karyawan, agar rencana tersebut bisa dijalankan. Yang ketiga, perekrutan atau staffing. Memastikan organisasi memiliki karyawan yang tepat di posisi yang tepat. Keempat, memimpin atau leading, yaitu mengarahkan dan memotivasi karyawan agar dapat bekerja dengan baik. Yang kelima, yaitu pengendalian atau controlling, memantau kinerja karyawan dan melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari rencana. Human Resource Management penting bagi manajer karena dapat membantu mereka menghindari kesalahan personalia yang berdampak buruk pada organisasi. Manajer harus memahami cara mengelola karyawan dengan benar agar tidak membuat kesalahan. Yaitu yang pertama, merekrut yang salah. Jika manajer tidak memahami HRM, maka mungkin mempekerjakan orang yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan biaya perekrutan ulang. Yang kedua yaitu pelatihan yang tidak memadai. Seperti tanpa bantuan HRM, manajer mungkin tidak menyediakan pelatihan
yang memadai bagi karyawan. Akibatnya, karyawan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan, yang berdampak negatif pada performa tim dan kualitas kerja. Yang ketiga yaitu manajemen kinerja yang buruk. Kesalahan dalam mengelola penilaian kinerja karyawan bisa mengakibatkan ketidakpuasan kerja, rendahnya motivasi, atau bahkan peningkatan turnover. HRM memberikan alat bagi manajer untuk mengukur dan meningkatkan kinerja secara efektif. Yang keempat yaitu pengelolaan konflik yang buruk. Manajer yang tidak dilengkapi dengan keterampilan HRM mungkin tidak menangani konflik antar karyawan dengan baik, yang bisa merusak budaya kerja dan menurunkan produktivitas. Yang kelima yaitu kepatuhan hukum yang kurang. Tanpa pemahaman yang tepat tentang HRM, manajer mungkin gagal mematuhi peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku, seperti upah minimum, jam kerja, dan keselamatan kerja. Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum dan merusak reputasi perusahaan. Yang keenam yaitu kompensasi yang tidak adil. Kesalahan dalam memberikan gaji atau penghargaan yang tepat bisa memicu ketidakpuasan karyawan dan turnover yang tinggi. HRM membantu manajer mengelola struktur kompensasi yang adil dan kompetitif. Dengan memahami Human Resource Management, manajer dapat menghindari kesalahan-kesalahan ini, sehingga karyawan lebih produktif, puas, dan terhindar dari masalah yang dapat merugikan perusahaan. Peran manajer lini dan staf IR dalam organisasi kecil, manajer lini atau seperti supervisor biasanya bertanggung jawab atas semua tugas yang berhubungan dengan karyawan. Namun, saat perusahaan tumbuh, mereka memerlukan bantuan staf IR yang khusus menangani fungsi-fungsi ini. Di perusahaan besar, Departemen IR menyediakan bantuan seperti tugas manajer lini terkait Human Resource Management antara lain yaitu rekrutmen dan seleksi. Manajer lini biasanya terlibat dalam proses wawancara dan seleksi calon karyawan untuk tim mereka. Yang kedua ada pengembangan karyawan. Mereka memberikan bimbingan, pelatihan, dan evaluasi kinerja kepada anggota tim untuk memastikan mereka bekerja secara efektif. Yang ketiga yaitu pengelolaan kinerja. Manajer lini juga bertanggung jawab dalam memantau kinerja karyawan sehari-hari dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Staf HRM terdiri dari spesialis atau profesional IR yang bekerja untuk mendukung manajer lini dalam melaksanakan fungsi manajemen sumber daya manusia. Tugas staf IR lebih strategis dan administratif. Misalnya, yaitu 1. Pengembangan kebijakan sumber daya manusia. Staf IR bertanggung jawab membuat kebijakan, prosedur, dan pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan karyawan, termasuk kompensasi, pengelolaan absensi, hingga kebijakan keselamatan kerja. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan. Staf IR membantu dalam merancang dan menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan di seluruh perusahaan. Yang ketiga yaitu hubungan karyawan dan kepatuhan hukum. Mereka memastikan perusahaan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan serta mengelola hubungan industrial dan konflik antara karyawan dan perusahaan. Manajer lini menjalankan fungsi ER secara operasional, sedangkan staf ER lebih berfokus pada aspek strategis dan penyediaan dukungan kebijakan. Kedua aspek ini penting dan saling melengkapi dalam menciptakan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. That's all for my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.